Welcome to Fabian Creed Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial tentang bagaimana cara mengerjakan latihan AKM secara online. Kalau di video sebelumnya saya memberikan tutorial cara install dan login aplikasi demo secara offline. Sekarang saya akan memberikan sebuah panduan bagaimana cara melakukan latihan AKM secara online. Bisa dilakukan masing-masing, asal syaratnya ini dilakukan secara online. Bagaimana caranya? Yang paling pertama, kita buka dulu sebuah browser, kemudian kita ketikkan anbk.kemdikbud.go.id. Nah, ini diingat alamat webnya anbk.kemdikbud.go.id. Kita enter. Nah, ini kita masuk ke sini ke web anbk.kemdikbud.go.id. Lihat di sini ada beberapa menu tentang apa itu asesmen nasional, kemudian instrumen yang dipakai di asesmen nasional, kemudian yang lain pengertian dari literasi dan numerasi. Kemudian selanjutnya bentuk soal asesmen nasional. Di sini ya, dimana di sini ada pilihan ganda soalnya itu, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Langsung saja kita akses di web ini. Bisa dilihat di pojok kanan atas di sini ada contoh soal AKM. Kita klik. Kemudian kita diarahkan ke sini ke pushmajor.kemdikbud.go.id. Ini. Kemudian selanjutnya kita klik ayo coba AKM. Ya, di sini melakukan uji coba soal AKM secara mandiri. Ini syaratnya ini adalah harus terkoneksi dengan internet. Kita klik. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Terlihat materinya ada literasi, kemudian ada numerasi. Silakan dipilih atau kita memilih yang literasi. Kemudian jenjangnya bisa dilihat. Di sini ada jenjang untuk SD atau MI atau paket A. Kemudian ada jenjangnya itu untuk SMP, MTS, kemudian paket B. Jenjang selanjutnya adalah tingkat SMA, MA, SMK atau paket C. Ya, silahkan ini dipilih sesuai dengan jenjang peserta didik yang akan mengikuti AKM ini. Ya, contoh kita pilih yang literasi tingkat SMP atau MTS. Kita pilih itu, kemudian oke, lanjutkan. Nah, ini. Jadi di sini kita tidak perlu memasukkan user dan password. Ya, jadi user dan passwordnya ini sudah otomatis ada karena ini uji coba. Ya, kemudian langsung saja kita klik login. Nah, di sini tidak jauh berbeda dengan di aplikasi AKM offline yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Ada konfirmasi data peserta, dia jenis kelamin laki-laki, ini bisa dirubah. Ya, kalau pesertanya perempuan, kita ubah perempuan, laki-laki. Kemudian mata ujiannya literasi, yang barusan kita pilih ketika sebelum login. literasi tingkat SMP, MTS, atau paket B.
Kemudian nama peserta. Nah, di sini kita harus mengetikkan nama peserta. Nah, contoh kita ketikkan sebuah nama peserta di sini. Contohnya Adnan. Kemudian tanggal lahirnya kita pilih. Hanya sebagai contoh saja, ya. Silakan nanti para peserta menyesuaikan dengan tanggal lahir masing-masing. Ya, tanggal lahir masing-masing. Baik, di sini ada perintah untuk memasukkan token. Token ini diambil dari ini. Ya, lihat di pojok sebelah kiri atas ada token. Ya, ini kita blok, kemudian kita copy saja. Kemudian apabila kita mau langsung memasukkannya, ketik di sini juga boleh. Langsung ketik saja. Gunakan huruf kapital, ya, sesuaikan dengan token yang ada di sini. Biasanya token itu hurufnya itu kapital. Jadi jangan lupa di keyboardnya itu tekan caps lock, ya, supaya huruf yang nanti tampil adalah kapital. Kita ketikkan saja ESSACK. Kemudian kita submit. Nah, ini konfirmasi tes, nama tes, literasi SMP, MTS paket B, status tes, tes baru, waktu tes. Ini disesuaikan dengan tatkala waktu kita mengakses. Ya, di sini saya mengaksesnya pukul 18:56 menit. Alokasi waktu tesnya 60 menit. Nah, ini di sini tersedia soal literasi sesuai dengan pilihan kita. Cara mengisinya, ini lihat arahan atau instruksi dari soal tersebut. Setelah kita membaca dari atas, pastinya ini literasi ini pasti banyak soal bacaan ya di dalamnya. Beda dengan numerasi. Kalau numerasi lebih kepada banyak soal-soal nomor, ya, hubungannya dengan matematik nanti. Nah, ini baca instruksi di akhir soal, ya, di akhir bacaan. Baca, kemudian langsung di C. Nah, kita pilih salah satu di sini. Ya. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Soal berikutnya. Kalau sekiranya peserta didik kita ragu-ragu untuk menjawab soal yang pertama ini, maka kita bisa menekan klik ragu-ragu di sini. Jadi nanti soal yang diisi ragu-ragu, setelah kita beres mengerjakan soal yang banyaknya ini, kalau kita lihat di daftar soalnya, nah ini ada 21 soal. Ya, setelah kita nanti mengisi semua, kita isi, kemudian kita langsung ke nomor 21 misalnya, maka soal yang ragu-ragu ini nanti akan muncul kembali. Ya, jadi semuanya harus terisi. Soal berikutnya, ya, masih tentang bacaan. Nah, di sini lihat perbedaannya. Soal nomor 1 ini kita harus mengisinya satu jawaban saja di sini, checklist 1. Sedangkan di soal nomor 2, di sini bisa kita lihat literasinya, bacaannya masih sama. Cuma yang membedakan adalah ini. Nah, di sini perintahnya beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Nah, di sini jadi cara mengisi soal seperti ini, kita bisa mengisinya lebih dari satu, contoh 2, 3, 4, bahkan semuanya bisa di checklist. Nah, itu perbedaannya dengan soal nomor 1 tadi. Kita lihat nomor 3-nya, bacaannya masih sama. Nah, ini soal yang ketiga, bacaan masih sama, tapi cara mengisinya itu berbeda.
Ini harus kita perhatikan. Ya, lihat instruksinya di sini. Beri tanda centang pada kolom aku, ayah atau aku, dan ayah untuk setiap pernyataan. Ya, dari hasil literasi atau hasil membaca yang telah kita lakukan. Lihat contoh di sini. Nah, ini. Nah, di sini pun kita bisa mengisinya. Ini. Ya. Bisa kita isi. Ya, lebih dari satu di sini. Kita lihat soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ini, di soal nomor 4 ini, beda lagi cara mengisinya. Nah, kalau di sini, mengisinya itu adalah dengan cara kita ketik. Nah, di sini kita ketik. Ya, dari wacana tersebut, contoh ini perintahnya, dapat disimpulkan bahwa perbincangan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim. Nah, di sini kita langsung ketik. Ya, langsung ketik. Contoh ini, kemarau. Ini hanya contoh saja ya. Nah, itu. Ini bentuk soal selanjutnya adalah memasangkan. Ya, silahkan lihat instruksinya, pasangkanlah sesuatu yang disebutkan oleh tokoh dalam cerita tersebut dengan benda yang dimaksud. Ini ya, contoh ini. Nah, ini otomatis akan terpasang. Jadi tanda checklist di kolom pertama, di pernyataan pertama. Kemudian kita checklist juga nama bendanya di kolom yang kedua di sini. Nah, ini. Ya. Nah, mengisinya. Nah, ini. Ya. Nah, cara mengisinya seperti ini. Ya, untuk soal yang berikutnya, bacaannya masih sama. Nah, kalau di sini cara mengisinya adalah kita menjelaskan. Ya, menjelaskan tentunya ini penjelasannya, tulisannya kita agak panjang. Jadi menjelaskan apa-apa yang kita baca, hasil literasi kita di bacaan ini. Ya, jawabannya bisa kita ketik ya, seperti itu. Soal berikutnya, nah ini beda bacaan ya, bisa kita baca, silahkan ada yang dibaca sendiri. Ini ya, kita kembali ke soal yang nomor 1 tadi. Di sini hanya kita bisa memilih satu soal. Berikutnya bacaannya masih sama. Nah, ini mengisi lagi, ini mengetik lagi soal berikutnya. Nah, ini memasangkan kembali seperti tadi ya, seperti ini caranya. Kemudian soal berikutnya bacaan masih sama. Nah, ini menceklis seperti tadi, bisa lebih dari satu kalau menceklis itu. Kemudian selanjutnya, nah ini memilih lagi. Nah, jadi soal-soal di AKM itu bisa kita simpulkan ya, bahwa bentuk soalnya itu ada, yang pertama adalah memilih salah satu, caranya itu. Kemudian yang kedua adalah menceklis, memasangkan tadi ya. Kemudian yang ketiga menceklis jawaban bisa lebih dari satu. Kemudian selanjutnya kita menjawab ya, menjawab dengan jawaban yang agak panjang. Ini soal, maksudnya soal esai ini. Kemudian
Selanjutnya bentuk soalnya itu, bentuk jawabannya itu adalah memasangkan seperti ini ya. Itu ya cara mengisi soal-soal di AKM online ini ya. Kita juga bisa lihat di sini daftar soal. Apabila ada soal yang belum kita isi, nah, maka di sini akan muncul nanti. Nah, tadi soal yang ragu-ragu bisa dilihat di sini. Jadi ini jawaban yang masih ragu-ragu. Ya, tatkala kita sudah tidak ragu dengan jawaban nomor 1 misalnya, kita klik nomor 1. Kemudian kita isi ya yang mana. Nah, ya, kita ke soal selanjutnya. Nah, itu panduan cara mengisi soal di AKM online ini. Tatkala kita sudah semua beres diisi, contoh nomor 1 nomor terakhir, kita isi, kita jawab dan soal berikutnya. Nah, ini tatkala kita sudah selesai menjawab nomor yang terakhir, soalnya sampai nomor 21, maka akan ada konfirmasi tes di sini. Silakan tekan selesai tes. Nah, di sini akan ada review hasil. Jadi hasil jawaban yang kita jawab tadi di sini akan direview. Ya, akan ditampilkan kembali. Nah, ini. Ya. Nah, ini jawaban kamu A, kunci jawabannya harusnya D. Ya. Kemudian jawaban kamu nomor 2A, B, C. Di sini ada kunci jawabannya di sini. Jadi setelah selesai kita mengerjakan sampai nomor yang terakhir, di sini kita perlu juga membaca reviewnya. Ya, akan direview kembali di sini. Mana jawaban yang betul? Kemudian kita lihat juga jawaban hasil jawaban kita tadi. Kemudian di bagian bawah di sini ada bisa unduh hasil. Ya, kita bisa mengunduh hasil di sini. Nah, ini bentuk unduhannya itu PDF. Ya, namanya hasil uji coba AKM. Ini ya, bisa kita download hasilnya. Nah, ini. Coba kita buka. Nah, ini ya, contoh atau hasil dari jawaban kita. Ya, namanya, kemudian materinya, sudah ada hasil uji coba AKM. Nah, di sini sampai nomor 21. Ini lengkap ya di uji coba AKM online ini ada review hasil. Berbeda dengan di AKM offline kemarin, tidak ada review hasil. Kalau di online di sini ada review hasil. Jadi kita bisa membandingkan, siswa nanti bisa membandingkan mana jawaban kita. Kemudian bisa juga melihat mana jawaban yang betul di kunci jawaban. Kemudian kalau dirasa sudah cukup, kita logout. Nah, ini akan kembali ke sini. Selanjutnya, silakan mencoba yang numerasi. Nah, pilih lagi jenjang, kemudian login lagi seperti tadi. Baik, mungkin itu saja sekilas tentang cara mengakses uji coba AKM secara online yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Maaf apabila ada penjelasan yang memang kurang jelas. Ya, kalaupun ada pertanyaan atau hal yang lain silahkan ya, sahabat Kriter bisa menulisnya di kolom komentar. Jangan lupa klik like, kemudian subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi ya, supaya sahabat semua bisa mendapatkan video terbaru dari channel kami. Itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.